Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online Gereja Pantai Kosta Hayam Buruk. Gereja sesungguhnya bukanlah sebuah gedung, gereja sesungguhnya bukanlah sebuah denominasi, gereja sesungguhnya juga bukanlah sebuah merek atau aliran. Tetapi gereja adalah orang-orangnya, anak-anak Tuhan yang berkumpul bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Mari bersama kita mengagungkan nama Tuhan pagi hari pada saat ini dengan mengangkat satu pujian, saat kami berkumpul Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu Tuhan. Saat ini kembali sidang jemaatmu, gerejamu Tuhan, berbakti bersama-sama secara online. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Beracaralah di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan, penghiburan, pendidikan dan pengajaran. Sehingga setiap kami yang mendengar dan menerima firman Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami juga boleh merasakan kuasa ibadat di dalam setiap kami mengikuti ibadah online kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara ibadah dari awal sampai pada akhirnya dengan segala ucapan syukur di dalam satu nama yang kudus yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala bangsa dan
Tiba saatnya bagi kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang merupakan pelita bagi langkah kehidupan kami, yang mengajarkan banyak hal di dalam kehidupan kami, baik tentang kasih, pengampunan, dan memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu siang hari ini dengan segala ucapan syukur. Amin. Philadelphia, salam persaudaraan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kembali kita bersyukur, berterima kasih oleh karena Tuhan memberi kesempatan, waktu bagi kita menghampiri, beribadah kepada Tuhan. Yang walaupun kita masing-masing berada di rumah kita, sehingga kita hanya bisa mengikuti secara online. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kita, gairah kita untuk sama-sama memuji Dia, membesarkan nama Tuhan, datang beribadah kepadanya. Karena lagi Tuhan berkata, Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia ada hadir di tengah-tengah kita. Dia mau menyatakan kemuliaannya, Dia mau menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Sehingga ibadah yang akan kita lakukan itu ada kuasa di dalamnya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan pada kesempatan ini atau pada pagi hari ini kita akan sama-sama lihat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, tetapi yang menjadi pokoknya nanti adalah ayat yang ke-20. Saya akan bacakan Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 demikian. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilinglah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka.
Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Dan barisan penutup mengikut tabut itu sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sekata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakannya kepadamu. Bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitu dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar meningsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi atau adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan meribut kota itu. Saya akan bacakan sekali lagi ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan. Dan merebut kota itu. Saudaraku, renungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dengan tema kuasa pujian runtuhkan tembok penghalang. Saudaraku, kita tahu siapa Yosua. Semenjak bangsa Israel keluar dari Mesir, Yosua menjadi pendamping daripada Musa di samping Harun. Saudaraku, dan ketika Musa sudah mati, Tuhan memberikan estafet kepemimpinan ke tangan Yosua. Saudara, Yosua tadinya dia tawar hati, kecut hatinya karena dia sudah melihat bagaimana bangsa Israel yang keras tengkuk, yang seringkali melawan Musa. Itu sebabnya dia merasa tidak mampu. Tapi puji Tuhan, saudaraku, Tuhan tidak biarkan dia dalam tawar hati terus. Tuhan berfirman kepadanya, sebagaimana aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Aku akan membuat penyertaan yang begitu luar biasa bagi engkau, sehingga setiap tanah yang engkau pijak, ku berikan itu kepadamu.
Nah, saudaraku, lewat firman inilah Yosua akhirnya dia menerima akan kepemimpinan itu untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat tadi dari pasal yang ke-6 ini, mereka diperhadapkan dengan kota Yeriko yang begitu kokoh, begitu kuat. Ketika bangsa Israel dilihat oleh orang-orang Yeriko mau melintas, mau memasuki kota Yeriko tersebut, mereka langsung tutup pintu gerbang, semuanya ditutup. Sehingga dengan demikian bangsa Israel tidak bisa melewati kota Yeriko. Tetapi saudaraku, kita melihat bagaimana janji Tuhan yang berkata kepada Yesus, aku akan menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau, akan memberikan kemenangan bagi engkau. Dan terutama kita melihat tadi bagaimana Tuhan berfirman kepada Yosua. Di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan dari pasal yang ke-6, Yosua 6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara, Yeriko tidak terbuka untuk bangsa Israel bisa lewati. Tetapi kita melihat Allah ada di pihak bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman tadi, aku akan menyerahkan kota Yeriko ke dalam tanganmu. Dan Allah sendiri yang mengatur strategi untuk merebut kota Yeriko. Sebagaimana pembacaan kita tadi ayat 1 sampai 19 kita melihat di sana bagaimana Tuhan mengatur strategi bagi bangsa Israel. Dikatakan selama 6 hari mereka harus kelilingi kota Yeriko sehari sekali sampai hari yang ke-6. Kemudian hari yang ke-7 mereka harus kelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Berarti totalnya mereka mengelilingi kota Yeriko 13 kali. Saudara. Dan ketika mereka sudah mengelilingi kota Yeriko 13 kali, maka sangkakala dibunyikan memanjang dan apa yang dilakukan bangsa Israel. Mereka bersorak, mereka menaikkan pujian. Dan luar biasa saudaraku, tembok Yeriko yang begitu kokoh, yang begitu megahnya, hancur, runtuh. Kuasa pujian telah runtuhkan tembok kota Yeriko. Saudaraku, dan luar biasa saudaraku, ketika tembok Yeriko sudah runtuh, mereka masuk dan merebut kota Yeriko. Dan mereka menyelamatkan Rahab beserta dengan orang-orang yang ada bersama dengan Rahab. Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana Tuhan yang sudah berjanji itu menepati janjinya. Tidak pernah dia lalai terhadap janjinya. Dan saudaraku, pada kesempatan ini kita akan melihat kuasa apa saja yang ada di balik puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Yang pertama saudara, kita melihat bahwa ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, ada kuasa di dalamnya untuk mengundang hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat di sana dikatakan oleh firman Tuhan. Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudaraku, ketika bangsa Israel menaikkan pujian kepada Tuhan, dikatakan oleh firman Allah, Allah bersemayam, Allah duduk, Allah hadir di atas puji-pujian itu.
inilah satu kuasa dari pujian membawa dampak yang luar biasa, bisa menarik hadirat Tuhan turun di tengah-tengah perkumpulan bangsa Israel. Dan tentunya juga di tengah-tengah umat Tuhan yang sedang menaikkan pujian. Dia ada hadir, dia bersemayam, dia menyatakan kuasanya, dia menyatakan kemuliaannya. Dan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita ketika kita bersama-sama beribadah kepada dan menaikkan pujian. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, inilah hal yang luar biasa yang kita bisa rasakan ketika kita benar-benar menaikkan pujian dengan sungguh hati. Dengan hati yang dilibatkan di dalamnya, bisa menarik kuasa Tuhan. Hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah perkumpulan kita, di tengah-tengah ibadah kita. Sebab itulah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jangan menganggap remeh. Puji-pujian yang kita naikkan itu ada mengandung kuasa untuk menarik hadirat Tuhan turun di atasnya atau bersemayam di atas puji-pujian kita. Saudara, ini hal yang pertama saudara, yang kita bisa melihat kuasa di balik pujian itu saudara. Dan yang kedua saudaraku, kita melihat kuasa pujian itu bisa mengusir roh jahat. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-23, di sana dikatakan oleh firman Tuhan. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu tinggal pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudaraku, cerita ini kita tahu bagaimana Saul yang tidak taat, yang tidak setia terhadap firman Allah. Di mana dia melakukan sesuatu yang seharusnya dia tidak bisa lakukan. Itu adalah pekerjaan daripada Nabi Samuel. Tetapi Saul tidak sabaran. Dia mengambil alih tugas daripada Samuel sehingga akhirnya Tuhan menolak dia dan roh Tuhan tinggalkan dia. Dan sebagai gantinya roh iblis masuk dalam diri daripada Saul. Saudaraku, jikalau dikatakan sini roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, bukan berarti Allah memberikan roh yang jahat kepada Saul, tetapi Tuhan mengizinkan roh jahat, roh iblis menggoda, menggojlok daripada Saul. Sama seperti yang terjadi dalam kehidupan daripada Ayub. Kita tahu Ayub, saudaraku, di dalam firman Tuhan dikatakan adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi suatu waktu iblis meminta izin untuk dia bisa menggoda, mencobai Ayub. Dan Tuhan izinkan. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan daripada Saul. Roh Tuhan sudah undur daripadanya oleh karena ketidaktaatannya. Dan sekarang digantikan dengan roh iblis, roh jahat. Sehingga sewaktu-waktu dia diganggu, dia digoda oleh roh jahat itu. Dan ketika Daud yang menjadi pelayannya memainkan kecapi dan pujian, apa yang terjadi saudara? Di dalam firman Tuhan tadi katakan, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudaraku, kita lihat kuasa pujian ini begitu dahsyat. Roh jahat yang sedang hinggap di dalam diri pada Saul ketika pujian itu dinyanyikan, maka roh jahat itu undur daripada Saul. Dan ini seringkali terjadi, saudaraku, dialami oleh Saul dalam kehidupannya. Dan Daud selalu tampil
membawa kecapi, menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan apabila itu terjadi, maka roh jahat itu tinggalkan dia. Nah, sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, jangan mendukacitakan Roh Kudus. Saul mendukacitakan Roh Kudus, sehingga harinya tinggalkan dia dan yang datang adalah roh jahat. Saudaraku, kita pun juga akan mengalami hal yang sama jikalau kita tidak taat kepada Tuhan. Jikalau kita tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan tinggalkan kita. Roh Allah akan meninggalkan kita. Sehingga akan digantikan dengan roh yang jahat. Yang bisa sewaktu-waktu menggoda kita, menggojlok kita. Sehingga kehidupan kita tidak ada damai. Tidak ada sukacita. Ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama. Saudara, ini kita melihat hal yang kedua. Kuasa pujian itu dapat mengusir roh jahat. Roh yang menggoda Saul ketika pujian dinaikkan oleh Daud. Maka roh itu tinggalkan Saul. Hal yang ketiga saudaraku, kita melihat kuasa pujian itu bisa membawa mujizat dan kemenangan. Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 20 sampai 22. 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai 22, yang demikian firman Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, kita melihat di sini kuasa pujian itu bisa membawa mujizat dan kemenangan bagi Israel, bagi Yosafat dan bangsa yang sedang dia pimpin, yang menghadapi Moab dan Amon serta orang-orang dari pegunungan Seir. Saudara, tadinya Yosafat merasa khawatir, merasa takut menghadapi bangsa Amon dan Moab yang dibantu oleh orang-orang yang ada di pegunungan Seir. Tapi kemudian kita melihat di sini setelah dia berunding dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu mereka mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan pujian, berjalan di depan mereka. Dan apa yang terjadi saudara, ketika pujian nyanyian dinaikkan kepada Tuhan, maka dikatakan tadi dalam pembacaan kita, maka Tuhan membuat penghadangan bagi Amon dan orang Moab serta orang-orang pegunungan Seir. Saudaraku, luar biasa saudaraku. Mujizat dinyatakan. Allah bekerja langsung menghadang orang-orang Moab dan Amon. Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudara,
Jadi kita melihat di sini bahwa kuasa pujian itu bisa mendatangkan mujizat, kemenangan dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara, kalau dalam kehidupan kita saat ini menghadapi corona, menghadapi COVID-19 yang begitu luar biasa dampaknya saat ini, yang semakin hari semakin bertambah korban. Biarlah kita tidak takut saudara, Allah ada di pihak kita. Mari kita percaya kepada Tuhan, kuasa daripada Tuhan. Biarlah kita mau menyanyikan pujian kepada Dia, sehingga pujian itu bisa menarik hadirat Allah turun dan bekerja, menyatakan kuasanya, menyatakan penghadangan bagi COVID-19. Saudaraku, jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu berkecil hati. Tuhan yang kita sembah lebih besar daripada COVID-19. Virus COVID-19 tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan yang kita sembah. Roh Allah yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Dia, yaitu Tuhan yang kita sembah itu, tidak akan biarkan kita seorang diri di dalam menghadapi persoalan, masalah, tantangan. Tembok yang menghadang perjalanan kita bisa runtuh kalau kita sungguh-sungguh menaikkan pujian kepadanya. Kita lihat tadi, tembok Yeriko yang begitu kokoh, begitu kuat, runtuh. Demikian juga Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang pegunungan Seir yang bersatu padu untuk menghancurkan Yehuda di bawah pimpinan daripada Yosafat, hancur lebur. Kenapa? Karena Tuhan ada hadir. Tuhan membuat penghalauan atas Bani Amon, Moab, dan orang-orang pegunungan Seir. Nah saudaraku, ini hal yang luar biasa. Yang perlu kita camkan baik-baik saudaraku, bahwa pujian itu bukan sembarangan pujian. Tetapi di baliknya ada kuasa yang bisa mendatangkan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Minggu kemarin sudah disampaikan bagaimana Paulus dan Silas yang dipenjarakan, diborgol, dirantai sedemikian rupa. Mereka tidak takut, mereka tidak tawar hati. Tetapi justru apa yang mereka lakukan adalah menaikkan pujian kepada Tuhan. Sehingga terjadi gempa yang dahsyat hanya berada di sekitar penjara itu, saudara. Gempa yang begitu dahsyat yang meruntuhkan tembok-tembok penjara, bahkan melepaskan rantai yang mengikat tangan dan kaki mereka sehingga mereka bebas. Demikian juga tawanan-tawanan atau napi-napi yang lain, mereka juga bebas saudaraku. Sehingga saudaraku, kepala penjara yang melihat hal itu, dia begitu takut, dia begitu cemas sehingga dia mengambil pedang harus mau membunuh dirinya. Tetapi Paulus bersuruh, jangan celakakan dirimu. Saudara, kita melihat bukan saja tembok penjara yang remuk hancur, rantai dari kaki tangan Paulus dan Silas lepas, tetapi juga membawa hal yang luar biasa, yaitu kemenangan bagi jiwa-jiwa kepala penjara dan yang ada bersama-sama dengan dia di rumahnya. Luar biasa saudara. Melalui kuasa pujian itu bisa membawa mujizat. Suatu kesaksian yang pernah saya lihat di YouTube saudaraku, dia bersaksi bahwa ketika dia mendengar pujian dari dalam gereja, hatinya tersentuh. Tadinya dia membenci Kristen. Dia membenci akan Yesus, tetapi ketika suatu saat dia berjalan dari depan gereja, dia mendengarkan pujian. Pujian itu bekerja demikian rupa dalam hidupnya sehingga mengubahkan hatinya, dan akhirnya dia bertobat. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupannya. Jadi kita melihat di sini begitu dahsyatnya saudaraku, pujian itu mengerjakan sesuatu baik dalam kehidupan kita maupun juga kehidupan orang lain. Oleh sebab itulah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari biarlah pujian yang kita mau naikkan, kita naikkan dengan sungguh-sungguh.
Sebab besar kuasa yang terkandung di dalamnya. Dia bisa mengerjakan sesuatu yang secara logika kita tidak bisa terima. Tetapi itulah yang dikerjakan oleh Allah melalui pujian itu. Saudara, mari kita biasakan. Dimanapun kita berada, sementara kita masak, sementara kita belanja ke pasar, kita naikkan pujian. Mungkin kita tidak perlu mengeluarkan suara, tetapi di dalam hati kita naikkan pujian. Kalau saya sendiri, saudaraku, selalu saya keluarkan suara saya. Ketika saya berkendara naik motor, saya memuji Tuhan. Sehingga ketika berhenti di lampu merah, kadang-kadang ada banyak orang yang menoleh. Kenapa, saudara? Karena saya naikkan pujian dengan suara yang keluar, saudara. Tapi saya tidak peduli, saya tidak malu. Sebab saya menyembah, memuji Tuhan. Dan kuasa pujian itu luar biasa. Satu kesaksian yang baru-baru saja terjadi, saudaraku, tanggal 5 Januari 2021. Yang baru beberapa hari lewat. Ketika saya mau mengantar istri untuk datang ke SAP ini, Suryasi Persada ini, maka menjelang sampai ke sini di jalan Gayam sana, persis di depan Indomaret, saudara. Tiba-tiba mobil yang ada di depan kami itu berhenti mendadak. Sehingga saya yang tadinya mau mendahului, akhirnya menabrak mobil itu. Begitu kuatnya, saudaraku, tabrak mental motornya, jatuh, istri saya terlempar. Puji Tuhan, saudaraku, tidak ada mobil dari depan ataupun dari belakang. Mengalami luka, jarinya bengkak, tetapi puji Tuhan sudah sembuh sekarang. Sementara saya, saudaraku, saya tetap berdiri di tengah jalan. Motor yang roboh dan kemudian ditolong oleh seseorang dan dibawa ke pinggir, saudara. Saudaraku, waktu itu saya juga menaikkan pujian, saudara. Waktu itu juga saya sedang bernyanyi. Sehingga saya percaya dan yakin Tuhan yang bekerja sedemikian rupa. Sehingga kami, saya dan istri tidak mengalami luka yang cukup berarti. Demikian juga motor yang kami kendarai tidak besar kerusakannya. Saudaraku, kita lihat di sini, saudaraku, bahwa kuasa pujian itu begitu luar biasa, bisa mendatangkan sesuatu. Saudara, setelah kami di pinggir, saudaraku, baru kami tahu bahwa ada keluar dari depan Indomaret itu sebuah mobil yang mundur tanpa melihat kiri kanan. Mundur begitu saja. Dan mobil yang ada depan kami begitu dekat untuk menghindari tabrakan. Maka dia rem mendadak dan kami yang di belakang tidak dapat lagi menghindari. Akhirnya tabrak begitu kuat, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat bagaimana kuasa pujian itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita melihat peristiwa itu waktu itu, saya tidak berpikir kok cuma luka segitu saja, saudara. Karena begitu kuatnya tabrakan itu, saudara. Tetapi inilah kuasa Tuhan dinyatakan. Penyertaan Allah itu ada bekerja pada saat itu. Sehingga saya dan istri hanya mengalami luka lecet. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak sekali lagi, mari kita belajar untuk nyanyikan pujian kepadanya dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah kita menganggap bahwa pujian itu hanya sesuatu yang kita keluarkan dari bibir mulut kita. Tetapi di dalamnya ada kuasa yang bisa mendatangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir kita akan baca sama-sama di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-19. Efesus 5 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Efesus 5 ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kenapa? Karena ada kuasa di balik puji-pujian yang kita naikkan. Puji Tuhan saudaraku, biar kiranya renungan ini boleh jadi berkat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Membawa kita lebih lagi ketika kita menaikkan pujian kepadanya, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Karena di baliknya ada kuasa yang bekerja. Memberikan kemenangan mujizat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik yang kami hampiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih. Firman Allah boleh kembali kami dengarkan. Bagaimana kuasa puji-pujian itu bisa mengerjakan sesuatu yang tidak masuk di akal kami. Tetapi itulah yang kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu biarlah lewat renungan ini boleh mengajar kami Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian nyanyian kepadamu, kami naikkan dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang paling dalam. Sehingga kami boleh merasakan, melihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami pribadi, lepas pribadi yang sudah dengarkan ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga berbuah-buah dan kami boleh merasakan, melihat kuasa pujian itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sekalian, kita boleh mengikuti ibadah online pada kali ini. Pengumuman gereja yaitu ucapan terima kasih dari Ibu Gembala Senior dan Bapak Gembala dan segenap pengurus atas setiap dukungan Bapak Ibu saudara sekalian yang selama ini telah diberikan kepada kami melalui rekening BCA atas nama New Jongbi, nomor rekening 0374 340723, dan juga persembahan persepuluhan Bapak Ibu saudara sekalian bisa disampaikan juga di SAP setiap minggu jam 9 sampai jam 12. Nanti ada hamba Tuhan dan petugas yang akan menyambut Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian pengumuman yang berikut adalah bahwa untuk besok Selasa, kita
akan adakan doa tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi untuk besok Selasa akan ada ibadah doa jam 6 sore di SAP. Lalu untuk nanti sore di Tugu ada ibadah tatap muka seperti biasanya. Namun untuk minggu pertama ini disertai dengan perjamuan suci. Dan untuk ibadah tatap muka ini, Bapak Ibu saudara sekalian harus mendaftar terlebih dahulu. Jadi didaftarkan, nanti akan kami sebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian untuk ibadah umum yang diselenggarakan setiap minggu, kita masih online. Sampai dengan saat ini masih online, yang kita bisa nikmati setiap pukul 6 pagi dan seterusnya. Kemudian untuk sekretariat tetap buka jam 8 sampai jam 14 di SAP, Jalan Hayam Buruk nomor 15. Silahkan yang membutuhkan sesuatu, ingin konseling dan seterusnya bisa untuk mendaftar terlebih dahulu. Dan kemudian bahwa untuk sekretariat ini saya akan sebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi, yaitu 089 527 326 859. Tentunya nanti bisa lihat di layar juga. Nah, sekali lagi yang untuk nanti sore ada ibadah tatap muka di cabang Tugu Kulon. Jangan lupa daftar terlebih dahulu. Sekian pengumuman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam sorga, sekali lagi kami hampiri hadirat-Mu di akhir ibadah kami Tuhan. Tidak henti-hentinya kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh melihat mujizat terjadi ketika ada pujian dinaikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau lawas setiap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing dan sedang mengikuti ibadah online ini. Biarlah mereka disentuh oleh firman Allah. Biarlah Allah bekerja dalam hidup mereka lewat firman yang sudah mereka dengar. Sehingga boleh membawa sesuatu perubahan dalam kehidupan mereka ketika memuji Engkau. Menaikkan pujian ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat tadi bagaimana ketika pujian dinaikkan, tembok Yeriko yang begitu kokoh, begitu kuat dapat dirobohkan. Demikian juga roh jahat yang menguasai Saul dapat tinggalkan Saul ketika pujian dinaikkan. Dan juga Yosafat
orang-orang Yehuda ketika mereka diperhadapkan dengan Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Mereka boleh dikalahkan karena apa? Pujian dinaikkan mendatangkan hadirat Tuhan turun. Sehingga terjadi mujizat dan kemenangan menjadi bagian daripada Yosafat bersama dengan masyarakat yang dia pimpin. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami kuasa pujian ini dalam kehidupan kami. Sebab itu mari Tuhan, biarlah Engkau berikan kami roh pujian, roh sukacita di dalam menyanyikan nyanyian kepada hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Berkati seluruh anak-anak-Mu, umat-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah online ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa buat Ibu Gembala Senior, Pendeta Lianawati Trisno dalam usianya yang ke-88 Tuhan. Mari berkati kekuatan, kesehatan, hikmat, anugerah daripada Engkau Tuhan. Sehingga di dalam masa usia yang sudah lanjut ini boleh tetap bersemangat, setia, taat kepadamu sampai pada akhirnya nanti Engkau memanggil. Demikian juga buat Pendeta Musarif Haryawan sebagai gembala sidang. Mari Tuhan berkati kekuatan, kesehatan di dalam kehidupannya yang sedang saat ini Tuhan mengalami sakit. Engkau nyatakan kuasa-Mu, pulihkan Tuhan. Berikan kemenangan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Biarlah Tuhan boleh menggembalakan sidang jemaat-Mu yang walaupun seringkali kami harus ibadah online dan tatap muka terlalu sedikit. Tetapi kami percaya sebagaimana firman-Mu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ketika kami berkumpul beribadah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Berkati tim multimedia, demikian juga singer, leader, dan tim musik Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Sehingga semuanya boleh mengalami berkat daripada Engkau. Yang akhirnya membawa kami semakin semangat di dalam melayani Engkau. Di dalam segala berkat akan hikmat akal budi yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati majelis gereja Tuhan. Pribadi lepas pribadi Engkau berkati dan pakai kehidupan mereka. Buat Tuhan bersinergi untuk boleh mengembangkan, melayani umat-Mu. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu di gereja sidang Pantekosta di Indonesia ini Tuhan. Mari Tuhan persatukan kami, ikat kami dengan tali kasih-Mu. Dan biarlah urapi kami Tuhan dengan urapan dari sorga. Sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi setiap umat-Mu. Bahkan setiap orang yang menonton YouTube ini Tuhan, mereka boleh dijamah hati mereka boleh diberkati Tuhan, sehingga mereka semakin sungguh-sungguh dalam pengiringan mereka kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus bersegala kebaikan-Mu. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia yang begitu luar biasa penduduknya. Biarlah Tuhan Engkau jamah, Engkau lawat pribadi lepas pribadi. Masih banyak Tuhan jiwa-jiwa yang ada di dalam kegelapan. Mari Tuhan Engkau jamah hati mereka. Hancurkan segala kuasa ilah-ilah zaman yang menelubungi mata rohani mereka Tuhan. Sehingga suatu saat cepat atau lambat Tuhan mereka boleh terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka ya Bapa. Berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden, demikian juga Tuhan seluruh menteri, anggota TNI, Polri, demikian juga seluruh DPR, MPR dan seluruh para pemerintahan yang ada Tuhan. Berkati, buat Tuhan bersinergi untuk sama-sama membangun bangsa ini menuju cita-cita yaitu adil dan makmur. Sehingga apa yang kami impikan, rindukan itu boleh nyata karena kuasa Allah bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu. Bapak, sebelum kami akhiri ibadah online ini, mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas setiap kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun juga berada saat ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, berkat yang daripada Yesus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, menjaga, melindungi kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Sebagaimana janji-Mu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Immanuel, Allah menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah online ini di dalam berkat nama Tuhan
Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin.